Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, guru hebat, izinkanlah saya memaparkan tugas 1.4 A6 modul 1.4 demonstrasi kontekstual tentang budaya positif. Tujuan pembelajaran khusus, CGP dapat mempraktekkan pemahaman tentang penerapan segitiga restitusi dengan murid di sekolahnya. Saya Erni Diana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Sebelum kita mempraktekkan proses restitusi, kita pahami bersama apa itu restitusi. Restitusi menurut Gelson Gosen adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Dengan kata lain, restitusi adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Untuk menanamkan budaya positif pada murid, kita dapat melakukan proses restitusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Tahapan segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Berikut adalah penerapan segitiga restitusi melalui skenario 1 dan 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Masuk nih. Duduk silakan Pak. Iya Bu. Ini sehat ke nih? Iya, alhamdulillah sehat Ibu. Oke, tau lah kenapa jadi Najmi dipanggil ke sini. Kurang tahu loh Bu. Nah, sekarang Ibu mau mengkonfirmasi kalau Najmi karena di daftar nilai Ibu pada materi 3.1 dan 4.1. 3.2 maksud Ibu ya, 3.1 dan 3.2 2 KD. Ini Najmi belum mengumpulkan tugas dan tugasnya ini ada 4 buah. Apa betul? Iya Bu. Mohon maaf ulun semalam ingat dari tugasnya Ibu beri semalam. Oke. Nah, memang kader Najmi aja yang kadang mengumpulkan tugas. Ada ya lagi kawan-kawan yang lain juga belum mengumpulkan tugas. Tapi kawanan yang lain itu langsung mengerjakan tugas sebelum materi baru. Jadi tidak sampai tertinggal 2 KD. Iya Bu. Najmi menyesal dengan rencana tugas yang sudah Ibu berikan. Padahal Ibu sudah mengolah pelajaran matematika lebih mudah dengan UKBM. Najmi menyesal Ibu karena mengerjakan tugas Ibu semalam. Ini kalau boleh Ibu tahu apa alasannya jadi sampai Najmi tidak mengerjakan tugas yang Ibu berikan. Iya Bu, alasan ulun kadang menggawi tugas yang Ibu beri semalam, jadi di rumah tuh kayak ada selisih Bu, mamawan abah. Nah jadi ulun pas di sekolah tuh kayak memikirkan di rumahnya kayak apa. Jadi pas itu ulun kada konsentrasi dalam belajar Bu. Oke, nah, Ibu prihatin kalau ada masalah keluarga ya. Mudah-mudahan kamu sabar. Nah, tapi apa kira-kira solusinya nih supaya Najmi tetap bisa mengerjakan tugas yang Ibu berikan? Iya Bu, ulun usahakan ulun akan menata suasana hati ulun agar bisa fokus dalam belajar kan Bu. Kak. Nah, Najmi di awal pelajaran kita di semester kemarin kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Kira-kira Najmi masih ingat tidak keyakinan kelas yang kita olah kemarin? Ingat Bu, jadi siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu, sama apabila ada materi yang tidak dipahami bisa ditanyakan kepada gurunya sama teman yang lebih mengerti. Oke, nah Ibu percaya Najmi bisa mempraktekkan keyakinan kelas itu. Siap Bu, insya Allah. Nah, sekarang menurut Najmi apa nih solusinya supaya Najmi bisa
tugas yang belum dikerjakan. Semisal ibu memberi ulun waktu, ulun akan mengerjakan tugas ulun yang belum, Bu. Boleh. Ibu beri waktu kesempatan lah untuk mengerjakan tugasnya. Kalau kamu ada masalah, coba datangin kawan yang paham dan dari kawan. Jadi kamu bisa mengerjakan tugas lagi dan mengumpulkannya kemudian. Setuju gak, Dak? Iya, Bu, setuju. Oke, sekarang Ibu hargai usaha dan semangat kamu untuk belajar. Ibu tunggu pengumuman tugas secepatnya, nah, jangan ditunda lagi, tetap semangat. Terima kasih, Bu. Oke, silakan kembali ke kelas dan belajar kembali. Oke, masihlah. Silakan. Mari, Bu. Ya. Saya merasa dihargai, tidak merasa dipojokkan walau salah saya. Saya bisa mencari jalan keluar dari masalah saya sendiri dan memperbaiki diri saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ini tadi disuruh Paman Satpam kesini, Bu. Oke, ini Dapi ya? Ini tadi, Bu. Betul, kamu hari terlambat sekolah dan masuk sekolah dengan wajah pagar belakang seperti yang dilakukan oleh Paman Satpam. Ini benar, Bu. Tadi ulun terlambat, itu benar, Bu. Oke, dihargai, kamu mengakui kesalahanmu. Kalau boleh ibu tahu, kenapa terlambat dan harus menembak pagar Dapi? Jadi tadi pagi itu sebenarnya ulun sudah siap, Bu. Cuman motor ulun ini lagi diperbaiki, Bu. Jadi harus ikut orang tua. Oke, Terus orang tua ulun ini mengantar adik-adik juga ke sekolah, Bu. di mana sekolah adiknya? Di dekat rumah aja, Bu. Terus? Terus ternyata adik ulun ini sakit perut, Bu. Jadi nunggu dulu adik tadi, Bu. Terus jadi dari rumah itu emang sudah terlambat, Bu. Dan hari ini di jam pertama ada praktek biologi, Bu. Jadi ulun kadang mau ketinggalan. Oke, ibu hargai kan usaha kamu karena tidak ingin ketinggalan pelajaran. Jadi lompat pagar supaya bisa masuk kelas. Tapi tahukah kalau terlambat ke sekolah harusnya lewat pintu depan dan motor di tiket. Tapi masih ingat keyakinan sekolah kita apa? Ingat, Apa? keyakinan sekolah kita disiplin dan bertanggung jawab, Bu. Oke, nah tapi bagaimana orang yang disiplin dan bagaimana orang yang tanggung jawab itu? Menurut ulun, orang yang disiplin itu taat pada aturan, Bu. Misalnya kagak terlambat kayak ulun. Oke, terus? Terus orang yang bertanggung jawab itu dia melaksanakan kegiatannya dengan sungguh-sungguh dan tahu resiko dari perbuatannya, Bu. Oke, nah berarti kamu paham ya bahwa disiplin dan tanggung jawab itu bagian dari keyakinan sekolah kita yang harus dilaksanakan. Nah, kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Ulun tidak akan mengulanginya lagi, Bu, dan akan ingat pada keyakinan sekolah, Bu. Oke, nah kalau kamu tidak ingin mengulanginya, terus untuk memperbaiki kesalahannya apa yang akan kamu lakukan? Kesalahan hari ini? Ulun minta maaf, Bu, karena sudah terlambat dan loncat pagar. Untuk selanjutnya, ulun akan selalu ingat dengan keyakinan sekolah, Bu, dan tidak mengulangi kesalahan yang sama, Bu. Oke, ibu hargai kesungguhan kamu untuk melaksanakan keyakinan sekolah kita ya. Besok atau seterusnya ibu lihat perkembangannya, tapi tidak akan terlambat lagi dan tidak akan loncat pagar. Siap ya? Siap, Bu. Baik, nah sekarang kamu bisa lanjut masuk kelas karena ada praktek biologi. Dan ingat bahwa keyakinan sekolah itu harus menjadi kesadaran kita untuk melaksanakan setiap hari. Begitu. Ini yang terima kasih. Bu, terima kasih, Bu. Ulun izin masuk kelas, Bu. Ya, silakan. Permisi, Bu. Ya, jangan ulang lagi ya. Bu. Ketika saya melakukan kesalahan, saya merasa tidak seperti dihukum. Saya merasa dihargai dan tidak dipermalukan.
saya diberi kekuatan untuk menyelesaikan masalah dan mencari solusinya.